Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok perancangan aplikasi keuangan digital MySaku menggunakan Flutter dengan konsep mobile first design. Kami di sini akan mempresentasikan tentang proyek akhir dari mata kuliah mobile programming. Kami di sini adalah mahasiswa dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika kampus Kota Bogor. Di sini kami akan melakukan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Raffi Virgi Prasetyo dengan NIM 192319953. Perkenalkan, nama saya Riel Dion Kurniawan Punage dengan NIM 19232082. Saya Bagas Kusuma Putra Drain, NIM 19231877. Saya Muhammad Fadlur Rahman Ansori dengan NIM 19231478. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa sih kelompok kita membuat aplikasi MySaku ini. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Saudara Fadil. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudara Virgi yang telah memberikan saya kesempatan dan waktunya untuk menjelaskan latar belakang mengapa kelompok kami membuat aplikasi MySaku. Yang pertama, di zaman sekarang ini, apalagi di zaman yang serba cepat, banyak sekali mahasiswa atau para pekerja muda yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangannya, entah itu lupa mencatat atau boros dan lupa menabung. Terus di zaman sekarang juga anak muda membutuhkan aplikasi keuangan yang tidak terlalu rumit dan ramah bagi pemula. Dan karena itu dibutuhkanlah solusi yang praktis, sederhana, mudah digunakan, dan fokus pada penggunaan smartphone. Nah, disinilah MySaku hadir sebagai aplikasi keuangan digital berbasis mobile first design Flutter, yang dengan fungsi utamanya yaitu pencatatan pengeluaran dan pemasukan, pemantauan saldo, historis transaksi, dan antarmuka intuitif. Nah, kelebihan dari aplikasi MySaku yaitu membantu pengguna menyadari pola keuangannya. Jadi setiap pengeluaran dan pengaturan dan pemasukan yang dicatat ada bakal muncul grafik. Jadi bakal terpantau pengeluarannya apakah sebanding dengan pemasukannya atau bahkan lebih dari pemasukannya. Terus bisa membuat keputusan yang bijak. Jadi user atau pengguna nantinya bisa dengan bijak mengatur keuangannya melalui aplikasi MySaku. Terus juga selain dari mengatur keuangan, aplikasi MySaku juga bisa mendidik anak sejak dini untuk mulai belajar menabung dan belajar membangun kemandirian finansial. Dan bukan cuma hanya sekedar alat bantu, tapi juga sebagai sarana edukasi keuangan digital. Terus lanjut ke deskripsi aplikasi. Aplikasi kami ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Flutter yang mendukung performa tinggi dan tampilan modern di berbagai platform. Terus mobile first design itu dioptimalkan untuk perangkat mobile sebagai prioritas utama kami karena di zaman sekarang anak-anak muda pasti tidak luput dari yang namanya handphone. Terus multi platform support. Nah, ini aplikasi kami dapat berjalan di Android, iOS, atau platform lainnya secara efisien. Dan yang terakhir, cocok untuk pengguna aktif dan dinamis. Sebagai mahasiswa yang bergerak di bidang telekomunikasi dan informasi, tentunya aplikasi ini sangat mendukung kami untuk membangun solusi ideal dengan mobilitas tinggi. Oke, sekian yang saya
Sekian dari saya. Terima kasih kepada Raffi Fergi atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Saudara Fadil sudah menjelaskan latar belakang, deskripsi produk, dan deskripsi aplikasi tentang aplikasi kami. Dan untuk fitur utama MySaku ini akan saya jelaskan. Yang pertama ada pencatatan transaksi pemasukan. Transaksi pemasukan dan pengeluaran harian secara praktis. Yang kedua ada histori transaksi menampilkan riwayat berdasarkan tanggal dan kategori. Yang ketiga ada pemantauan saldo atau memantau keuangan pribadi secara lifetime, atau yang dimana user itu bisa melakukan pemantauan secara real time dari manapun, kapanpun, dan lagi dalam kondisi apapun mereka bisa memantau keuangan pribadi mereka secara real time dan dengan sangat mudah. Yang keempat yaitu pengingat transaksi notifikasi untuk pengeluaran pemasukan rutin, yang dimana pengingat ini sebagai notifikasi. Jadi ketika misalnya kita melakukan sebuah transaksi, ada transaksi keluar dan masuk, itu akan masuk ke dalam notifikasi. Jadi user akan lebih mudah mengetahui apakah transaksi yang mereka lakukan sukses apa tidak, itu melalui notifikasi. Selanjutnya ada kategori transaksi, klasifikasi transaksi untuk analisis keuangan. Jadi kategori transaksi ini ada bermacam-macam. Jadi nggak hanya untuk transfer antar bank saja atau antar rekening saja, tetapi aplikasi kami juga tersedia kategori transaksi yang lainnya, seperti bisa melakukan transaksi pembayaran pulsa, pembelian BPJS, terus pembelian token listrik, pembayaran cicilan gitu dan lain-lain. Jadi banyak fitur-fitur utama dari aplikasi kami, yang dimana lebih memudahkan user bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun tanpa harus dengan cara yang tradisional, harus pergi ke counter, harus pergi ke bank dan lain-lain yang sangat merepotkan. Selanjutnya ada desain simple dan mobile friendly, antarmuka, responsif, fokus, dan nyaman di smartphone. Jadi desain kami ini udah dibikin sebagaimana semenarik mungkin agar user ini mudah untuk mengenali tahapan-tahapan dalam membuat sebuah transaksi, yang dimana dari tampilannya juga mudah untuk dilihat dan tidak susah gitu untuk dipahaminya. Selanjutnya untuk keuntungan yang diharapkan. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan yang diharapkan. Pertama yaitu meningkatkan kesadaran finansial pengguna, yang dimana keuntungan meningkatkan kesadaran finansial itu khususnya mahasiswa dan generasi muda diharapkan menjadi lebih sadar terhadap kondisi keuangan mereka. Dengan fitur pencatatan transaksi dan pemantauan saldo, pengguna dapat mengetahui secara jelas pola pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua yaitu membantu pengguna mengatur keuangan secara mandiri, dan dimana banyak mahasiswa sekarang atau anak muda yang sangat boros ya. Jadi aplikasi ini memberikan kemudahan dalam merencanakan dan mengatur keuangan harian maupun bulanan tanpa perlu bantuan pihak ketiga. Ini akan membentuk kebiasaan hidup lebih hemat, terencana, dan bertanggung jawab secara finansial. Yang ketiga yaitu menjadi media edukasi keuangan digital. MySaku tidak hanya sebagai alat bantu pencatatan, tetapi juga sebagai sarana edukatif dalam memperkenalkan pengelola keuangan digital yang sederhana, mudah, dan aman kepada masyarakat awam. Selanjutnya yaitu mempermudah akses pengelolaan keuangan lewat smartphone. Dengan pendekatan mobile first design, aplikasi ini dioptimalkan untuk perangkat mobile, sehingga pengguna dapat mengakses dan mengelola keuangan kapanpun saja dan di mana saja, tanpa hambatan. Selanjutnya itu memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan efisien. Tampilan antarmuka yang sederhana, bersih, dan intuitif memberikan pengalaman yang menyenangkan dan tidak membingungkan, bahkan untuk pengguna yang belum terbiasa menggunakan aplikasi
keuangan. Yang terakhir yaitu menjadi dasar pengembangan lanjutan. Proyek ini dapat menjadi fondasi untuk pengembangan fitur lebih lanjut di masa depan seperti integrasi dengan e-wallet, QR, payment, fitur menabung otomatis, dan pelaporan finansial bulanan. Nah, selanjutnya untuk analisa kebutuhan sistem akan dijelaskan oleh Saudara Bagas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Virgi. Saya akan melanjutkan yaitu menganalisa kebutuhan pengguna dan sistem. Kebutuhan itu ada empat ya, yaitu kebutuhan fungsional, non fungsional, terus kebutuhan perangkat lunak sama kebutuhan perangkat keras. Nah, kebutuhan fungsional ini kita itu atau dibilang kebutuhan utama ya. Kebutuhan utamanya itu adalah sebuah kebutuhan yang dimana tuh kita butuh banget gitu untuk menjalankan operasi ini gitu. Atau maksud aku tuh kayak fitur-fiturnya gitu untuk menjalankan sistemnya. Nah, yang pertama ada registrasi kayak registrasi login pengguna, pencatatan pemasukan pengeluaran, kategori transaksi itu history transaksi, pemantauan saldo, sama edit hapus transaksi, sama desain untuk reposisi kayak mobile friendly gitu. Jadi desainnya itu kita untuk sesuaikan seperti untuk HP. Yang kedua, kebutuhan non fungsional atau kualitas sistem. Nah, kualitas sistemnya kita seperti apa? Nah, itu antarmuka mudah digunakan. Jadi sesuai desainnya jadi enak itu dilihat oleh entah itu ordernya atau kliennya. Dan kedua, kinerja yang cepat dan ringan. Terus portabilitas, sorry. Terus keamanan pengguna data pengguna, skalabilitas untuk mengembangkan fitur. Nah, kebutuhan perangkat lunaknya itu eh, kita ada pakai Flutter, SDK, Android Studio atau Visual Code, lalu Dart, Firebase atau SQLite dan Git. Yang terakhir untuk kebutuhan perangkat kerasnya kita pakai laptop ya, PC dengan item item 5, RAM 8, HDD 100 GB. Terus smartphone-nya Android support 8 ini ya versi 8 ke atas ya atau iOS 12 itu kalau lebih baru itu lebih bagus gitu. Oke, lanjut. Ya, terima kasih untuk waktunya, Saudara Bagas, untuk menjelaskan analisa kebutuhan pengguna dan sistem. Nah, untuk sesi berikutnya yaitu menjelaskan bagaimana bentuk aplikasi mobile yang kita buat. Nah, yang dimana aplikasi ini itu udah direncanakan secara matang oleh kelompok kami dan tampilannya akan dijelaskan oleh Saudara Riel. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tampilan desain dari aplikasi mobile yang kami buat. Di sini saya menjalankan dengan menggunakan veteran di terminal VS Code dengan menggunakan website dari Chrome. Bisa dilihat di sini adalah tampilannya. Di sini adalah tampilan awal yaitu untuk halaman welcome-nya. Terus di sini kita akan memulai. Saat kita mengklik get started, kita akan diarahkan di tempat untuk mengisi email atau password jika kita sudah punya akun. Misalnya di sini kita isikan akun, dan juga passwordnya. Di password ini kita bisa melihat visibilitasnya. Di sini bisa dilihat passwordnya 1 sampai 8. Terus kita tombol sign in untuk mengarahkan langsung ke halaman utamanya. Baik, ini adalah tampilan home-nya yang terdapat
foto profil. Di sini informasi saldo, kita bisa melihat informasi saldonya berapa, terus nomor kartu kredit, nama pemegang, terus ada fitur transfer, terima, QR Pay, dan history. Dan di bawahnya adalah riwayat transaksi dan juga beberapa layanan cepat. Berikut adalah layanan cepatnya seperti telekomunikasi, yaitu pulsa, paket data, telepon, dan SMS. Sampai yang terakhir yaitu pinjaman dan investasi yang terdiri dari pinjaman online, cicilan, investasi, dan deposito. Yang berikutnya adalah layanan untuk transfer. Di sini ada kita bisa memilih bank tujuan yang akan kita transfer. Di sini ada BCA, Mandiri, BNI, BRI, sampai di CBC. Terus kita misalnya pilih untuk transfer BCA, kita masukkan nomor handphone atau nomor rekening. Di sini adalah jumlah transfernya. Misalnya pas kita klik transfer sekarang, maka di bawah sini akan muncul notif yaitu transfer berhasil. Terus yang berikut, yang ini adalah layanan kartu debit seperti yang bisa dilihat di sini menunjukkan informasi kartu seperti debit card dan juga kredit card. Berikutnya yaitu untuk profil. Di sini kita punya profil dengan nama pengguna yaitu Mikumitsu. Di sini ada personal data, security, payment method, notifikasi, sampai di about aplikasi. Di sini kita bisa mengganti foto profil. Kita bisa memilih foto di sini. Setelah foto profil berhasil diubah, kita sekarang masuk ke personal data. Di personal data ini menampilkan beberapa informasi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, domisili sekarang, nama email, dan nomor telepon. Di sini juga kita bisa mengganti, misalnya di tempat domisili sekarang, pas kita mengklik tombol update data personal, maka akan muncul notif apakah Anda yakin ingin mengubah data personal. Jika tidak, maka dia akan diarahkan kembali ke personal data, dan jika ya, maka dia akan menampilkan notifikasi yang berhasil dan akan langsung kembali ke tampilan awal. Di sini tadi notifnya muncul personal data berhasil diubah. Terus berikutnya untuk security, yang ini untuk mengubah password. Misalnya kita akan ubah password lama.
Dan untuk verifikasi bahwa kita mau mengubah password, kita di sini harus mengisikan nomor telepon atau email yang berada di personal data tadi. Di sini ada contoh, misalnya kita akan memasukkan nomor telepon, terus kita ubah password. Di sini juga akan muncul notifikasi apakah kita ingin mengubah password atau tidak. Jika tidak, maka kita akan diarahkan kembali ke halaman security, dan jika ya, maka akan muncul notifikasi bahwa password berhasil diubah. Di sini muncul notifikasi bahwa password berhasil diubah. Dan saat kita akan melakukan logout akun, kita bisa melakukannya di sign out di sini. Di sini akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin keluar dari akun. Kita klik ya, maka dia akan mengarahkan kembali ke halaman welcome back. Namun jika kita belum punya akun, di sini kita bisa mengklik don't have an account atau create your account now. Kita klik di sini. Di sini terdapat untuk mengisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, foto profil, untuk ID card seperti KTP. Terus di sini untuk nama email, password, dan konfirmasi password. Di sini kita akan coba untuk mengisinya. Jika kita create akun sekarang, di sini jika password yang kita isi tidak sama dengan yang di atas, maka dia akan muncul password do not match atau password tidak sama. Kita akan create akun sekarang. Maka di sini akan muncul notifikasi bahwa akun berhasil dibuat dan akan langsung diarahkan ke halaman utama. Sekian dari presentasi untuk tampilan UI kami. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke Saudara Raffi Firly Prasetyo. Ya, terima kasih untuk Saudara Rial untuk penjelasan tentang aplikasi MySaku kami. Kurang lebihnya begitulah dari tampilan dari aplikasi kita dan presentasi dari kelompok kami. Emang ada banyak banget tadi fitur-fitur dan bagaimana aplikasinya, yang dimana aplikasinya juga cuman baru tampilan UI doang, belum terintegrasi dengan database. Begitu dengan presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.